Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel ini. Salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya ucapkan wilujeng wayah kieu saudara. Saudara, makin kesini makin panas. Beres pokok perkara ini timbul perkara lain. Beres permasalahan ini timbul masalah lain. Aduh, kapan selesainya ya antara Ruben sama Sarwendah ini? Oh iya, sebelum kita membahas tentang yang konon katanya Ruben itu ditetapkan sebagai TSK, apa benar seperti itu? Ya, apa benar seperti itu? Sebelum kita membahas itu nanti ya, itu nanti bakal kita bahas saudara. Tapi sebelum kita membahas itu, ternyata yang konon katanya pacar si Sarwendah, yang katanya seorang CEO, ternyata mempunyai hutang saudara. Sama siapa? Sama Mbak Nikita Mirzani. Waduh, ditagih hutang itu. Sama Mbak Nikmir ditagih hutang dia. Terus ada yang bertanya, emang kalau seandainya itu Nikmir yang bilang, emang bisa dipercaya? Kalau gua secara pribadi, gua lebih percaya Nikita Mirzani daripada sama Sargio. Gua lebih percaya sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani tuh kaya raya loh. Tapi walaupun dia kaya raya, dia tidak pernah menyebutkan. Mungkin kurang lebih mempunyai 2000 toko. Ya. Nikita Mirzani gak pernah menyebutkan seperti itu. Tapi memang dia orangnya kaya raya. Beda dengan si Sargio. Si Sargio berani menyebutkan dia punya 2000 toko. Giliran ditanya toko mana aja, dia nggak bisa menjawab, saudara. Sekarang dia lagi dikejar-kejar hutang. Sama siapa? Sama Mbak Nikita Mirzani. Ya kita nggak tahu hutang si Sargio berapa, saudara. Yang jelas Sargio ditagih hutang sama Nikita Mirzani. Jadi seperti itu. Dan ini pun mendapat respon dan juga mendapat kata-kata mutiara dari para netizen yang ada di Indonesia, saudara. Jadi sang CEO ini yang kata dia mengakunya sebagai CEO, saudara, dia mendapat respon dan mendapat kata-kata mutiara dari para netizen yang ada di Indonesia tentang dia memiliki hutang kepada Mbak Nikita Mirzani. Mari kita lihat dan kita simak bersama-sama bagaimana sih tanggapan dari netizen yang ada di Indonesia untuk CEO satu ini. Ini dia cuplikan videonya. Marijan nagih utang ke Koko Mangga 2. Kamu ingat dulu waktu kamu beli sintit, apa sih sintetik ya? Barang haram kayaknya. Kamu kabur ya dari lantai darurat ya. Lo minta tolong ke gue ya. Pasti ya disogok lah itulah supaya gak ketangkap ya. 200 JT. Dan Marijan bilang, sekarang inget dong, aku pernah tolong kamu, tolong ingat. Ingat. Marijan perlu juga kasihannya di lapas ya. Dia perlu makan, mungkin perlu sewa kamar, perlu juga ya berbagi-bagi. Kan di sana harus banyak berbagi, say. Kalau mau dihormati harus banyak berbagi. Jadi nggak malu ya? Katanya kita CEO. Kok CEO dulu kok mainnya sintes sih? Kalau CEO itu kalau mau sintit atau keganjot itu ke Amsterdam, terbang cus first class. Di sana mau nungging kek, mau ganjot kek, mau ngangkang kek di Amsterdam. Ini ya sintit di apartemen apa? Rumah susun ya. Makanya aku bilang, pas ini rumah susun kan, di apartemen apa? Bilang aja rumah susun. Terus sekarang lu apa tetap petenteng gantung ini dipuja-puja sama penggemarnya. Wih gantung. Oh kalau aku lihat Koko Mangga udah becek beser. Kayaknya beser deh. Kalau gue sih liatnya beser banget gitu kan. Apa sih? Pada kegatelan semua zaman sekarang cewek-cewek aneh ya. Sukanya tuh yang aneh-aneh, yang nebeng hidup, mau kondo itu aja. Jadi tolong kan sekarang lo kan udah punya banyak duit kan katanya CEO punya 2000 toko. Terus lo juga ini kan udah banyak saweran kan, nebeng hidup sama siapa? Saweran kan? Nge-live, pasti banyak giftnya. Ya bagilah ke si Marijan, dia perlu loh. Kalau di lapas itu lo nggak berbagi, makanan pun harus bagi loh. Makanan, terus ada lah setiap hari pengeluar tuh banyak banget loh.
Kalau tetap mau diakui sebagai bintang, kalau enggak ya dikasih sel butut. Makanya lo bantu ya. Nah, kita dukung Marijan untuk berkoar-koar yang benar. Nah, kalau ini kan bagus. Nyanyi yang benar. Jangan nyanyi-nyanyi hina-hina orang segala macam. Ini tuh huru hara. Kalau begini kan bagus, sopan, tolong ya, ingat apa waktu saya pernah bantu lo kan kabur kan dari tangga darurat. Kayak maling kan, iya kayak maling. Lo ngapain lo ambil sintet-sintet, punya banyak masalah ya? Gue nggak pernah tuh, mabok pun nggak pernah ambil gitu-gitu supaya hilangin masalah. Ngapain? Gue nggak pernah punya masalah. Kalau masalah ketawa aja. Ya iyalah, kalau orang-orang pengen ngontot, pengen pansos, pengen jadi orang kaya kan pusing kan. Makanya pencitraan tuh pusing kan. Apa adanya aja. Kayak gue apa adanya, nggak perlu pansos dianggap kaya, capek. Di atas langit masih ada langit, makanya biasa aja. Nggak pakai sintet-sintet. Habis itu nebeng sama janda. Tadinya lo mau nebeng kan sama si Marijan kan, siapa tahu. Ya udah kasihan ya. Kok Mangga 2 Udin Petot, ya udah. Kamu sama aku aja tinggal di rumah. Ada kok kamar banyak. Gitu kan. Nah, akhirnya udah gue bantu. Karena dia baik loh si Marijan. Sesama orang punya bermasalah dia bantu. Sekarang lo lupa. Nah, malu kan? Malu kan ketahuan boroknya. Bukan CEO. Mana ada CEO? Kabur dari tangga. Yang gue tahu sih itu naik first class. Nikita Mirzani nagih utang ke CEO. Nih, ya bentar dulu, Dokcin cerita dulu. Mengekspresikan dulu. Sumpah demi Allah, Dokcin tidak nyangka kalau melihat modelan kayak CEO punya masa seperti kayak begini, atau memang itu merupakan sebuah dunia sisi gelap yang kita tidak pernah tahu yang dia masih jalankan. Dokcin tuh maaf banget ya, sudah punya kecurigaan-curigaan yang Dokcin tidak mau ungkap karena tidak punya data atau bukti yang memang gitu kan, yang menunjang hal itu. Jadi yang rasional-rasionalnya cuma nggak tahu, punya kayak skeptical, kayaknya ada aura-aura seperti begitu gitu kan. Dan aduh, kalau Ibu Pri kita sudah ngomong, angkat tangan, gua mah nggak tahu gimana urusannya, gua nggak tahu. Lu punya utang 200 juta sih, oh sama Nikita Mirzani, bagaimana tuh ceritanya? Lu beli ya, membeli obat sente itu yang gua nggak ngerti apaan, ya malah belinya di online, ya jelas lah lu ke tracking sama dari pihak kepolisian, lu kabur-kaburan segala macem, gila sampai lu masa titik nolnya, lu dipinjemin sama NM, katanya CEO. Gimana sih berita ini? Kalau udah NM gua mah nggak tahu. Ya, dan menurut kabar burung yang beredar, NM ini sudah menghirup udara luar. Ya, gebrakan seperti apa? Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Ini baru sebagian kecil dari NM memberikan kisi-kisi. Lu ditagih sih, oh bayar tuh 200 juta. Kalau dari imbas ntar ke depannya, ya, lu bayarin dulu, pinjam uangnya ke si SW, kata gua mah. Nih, kalian lihat sendiri nih ya, seperti ini. Tuh. Inilah story-nya dari Ibu Pri kita, NM. Nah, ya. Gila lu sampai ngelupain bantuan dari NM ya? Demi Allah, gue gak kegambaran kalau CEO pernah terjerat hal-hal kayak begini. Tapi kalau udah NM yang ngomong, gue gak bisa ngebantah lagi. Ini akan menjadi satu tabir yang shocking soda. Berarti benar ya berita itu yang berseliweran di antara kita semua tentang CEO masih menggunakan hal itu sampai sekarang, ya, masih mengkonsumsi hal itu, ya, menggunakan apa tadi, bukan sente, apa sinte ya sebutannya, itu jenisnya, nanti lu simpen di rokok gitu kan, kayak gitu-gitu ya, ala-ala kayak modal. Oke, cuman kita bagusip dulu tentang apa ya, Jas? Itu banyak orang yang tag aku, orang DM aku tuh, Kak, benar nggak sih si CEO masuk penjara? Kalau Nikita Mirzani bilang benar, berarti benar. Hah? Kalau itu terjun payung, dari egonya Nikita Mirzani udah percaya aja. Ya, di mana dia ditahan katanya ini? Nih. Ya kan? Iya, mereka itu yang sebelah itu ya lagi rame-rame ya kan memviralkan kasusnya si Onsu ini yang dari tahun 2025. Nah, sekarang sih sudah masuk. Ya kan, kalau sudah masuk berarti nggak ada pembelaan dirinya, dan di sana itu dia pun nggak ada uang untuk
bungkam Polela itu biar nggak masuk ke sana. Nah kalau seandainya si Onsu nih ya, seandainya nih, soalnya menurut gue pribadi ini, gue tuh nggak mau masuk urusannya si Onsu yang ke belakang itu, masa bodoh itu urusan dia. Kalaupun ada sekarang nih, seandainya yang dari kasus tahun 2025 itu katanya bla 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 bla, si Onsu banyak uang tuh lelang tuh rumah yang 70M yang kosong itu udah bayar itu kan aman, ini kan masalah uang ya kan. Nah kalau si Seo yang sudah terjun payung ke sana terus gimana ceritanya kalau sudah terjun payung berarti nggak ada uang ya kan. Sekarang kita impas ya, Eda impas kita. Ya kan, kalian sedang meramaikan kasusnya si Onsu si Boti ini masuk sana ya kan. Aku mah kalau masih dari egoy si orang lain-lain mah ya kurang kayak gimana gitu, tapi kalau dari egoynya Nikita Mirzani nyemplung langsung ke publik ini, oh Tuhan, berita mana lagi yang kau dustakan ya. Kalau aku mah nggak ambil pusing itu tentang ini si Onsu, sabodo taing gue mah ya kan. Gue tuh nggak mau ngeliatin ke belakang ini, dan gue itu nggak akan goyah juga biarpun si Onsu gini di masa lalunya, sak bodoh. Yang penting sekarang itu aku harus mendampingi si Onsu sampai kasus yang ini kelar ya kan. Nanti kita pelajari kasus yang itu, yang ini dulu dong, yang satu ini. Nah Seo gimana itu ceritanya? Sudah Eda itu ini ngumpulkan donasi, oh pantasan mereka itu beramai-ramai kumpul donasi untuk mengeluarkan Seo, oh Tuhan. Gak apa-apa ya, berutang aja ya, DM aja aku, berapa kau minta, berutang, gak apa-apa, nanti kau bayar, kredit aja, kredit. Gak apa-apa lah, kali ini aku mau jadi rentenir juga gak apa-apa. Oh mau kau incas jadi rentenir, nggak apa-apa itu. Yang penting Eda bisa mengumpulkan uang untuk mengeluarkan Seo ya kan. Tuh loh, jadi kalian itu udah nggak usah pusing-pusing lagi itu ya, biarkan mereka dengan kasusnya sendiri, apalagi si Onsu mah ya kan. Suruh jual itu rumah yang 70M itu, jual, bayar itu hidup ini nggak usah dibikin pusing, ketika ada masalah dihadapi, udah selesai gitu aja. Nggak usah harus kakak ini bagaimana, ini beritanya bla 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 bla, nggak usah kita masuk sampai situnya ya. Jangan mentang-mentang kita ngepen sama misalnya si Ruben Onsu, terus kita itu sampai harus sakit-sakit melihat beritanya si Onsu bukan begitu ya. Kita lagi menghadapi kasus tentang ini ya, tentang kezoliman seorang mantan istri yang judulnya di Indosiar ya, lalu dapat asap langsung kebanting, dia ngontrak gitu loh. Itu kan yang kita hadapi, bukan yang aneh-aneh ya kan. Dan lagian ini kan masih menjadi tersangka gitu dari yang lama itu. Dari dulu-dulu aja nggak kena itu ya kan. Kasus ini dari sudah 2025 ya kan, sampai sekarang 2026 mau 2027 belum kelar itu. Berarti ada apa-apanya di sini. Nah sih udah nyemplung dia canda. Bang, entah lu minjem waktu lu masih kecil, pasti pernah ada utang. Minjem dulu ya ke temen lo, cepet, itu udah ngutang, iya kan? Itu semua orang, ya. Tapi tolong deh, gak usah munafik. Sampai ada yang nyebut, gua gini, ngejelekin banget gitu, kayak yang paling suci. Lu tau lah siapa yang gua maksud ya. Gak usah sok suci kalau lu masih suka cuan. Lu sendiri masih suka juga nyari views. Lu sendiri juga masih gila-gila engagement. Masalah utang, semua orang pasti pernah berhutang. Tapi untuk apa? Ada yang buat narkocoy. Buat enak-enak. Kalau RO, jelas utang itu masuk buat mantan istri. Gue kasih tahu sama kalian. Gak usah deh.
Lu sanggup nggak jadi RO? Gua kasih tahu kalian. Ya. Belagak sok suci semua. RO jelas-jelas melakukan itu karena dia udah bertahun-tahun. Iya. Bajunya aja tuh cuma harga cepek. 1.000 kali itu baju yang dipakai RO tuh kemana-mana. Gue liatin, ya Allah jam tangannya kagak pakai. Emang dia ada pakai jam tangan Patek Philippe? Minimal Rolex? Kagak. Dia makan dia pakai tangan kok. Jalan gue liat sendalnya biasa banget. Sepatu kagak ada yang bermerek. Ya Allah. Kemana tuh duit gampang? Lu lihat aja mantannya kayak apa. Jadi hal kayak begini nggak usah lah. Mudah sekali menjudge orang. Lihat faktanya dong. Duitnya kemana? RO punya duit nggak? Punya. Tapi dia salah menginvestasikan uangnya itu. Masuk semua ke rumah. Hanya untuk memenuhi nafsu. Lu minta tangga. Tangga biasa aja keles. Masih tangga yang ada cahayanya. Lu mau kemana tangga ke surga? Tangga dikasih cahaya. Diinjak keluar cahaya. Di sini keluar cahaya. Lu tak mau ngapain tangga begitu? Tangga ke surga itu bercahaya, lu naik tangga. Naik turun tangga. Berlebihan. Gedek gua. Ini juga pelajaran buat para istri ya. Buat para bini-bini ya. Janganlah kita itu memaksakan kehendak kita kepada suami. Liatin suami sampai. Makanya kenapa. Ya gue gak tahu ya, ini dugaan gue ya. KKN itu tinggi di negara kita. Ya, mungkin karena rakusnya perempuan-perempuan yang bersaing di arisan-arisan. Perempuan-perempuan yang melihat itu orang dari barang dan apa yang dipakai, apa yang dipunya. Makanya gue paling anti tuh. Gue anti banget berteman sama yang kayak begitu. Gue gak akan pernah mau berteman sama yang kayak begitu. Orang-orang begitu. Ya. Dan gue juga. Konten gue tidak berisi flexing. Tidak berisi flexing. 1. Menghindari mata ain. Orang yang iri. Orang yang gak suka. Orang yang gak punya. Kedua. Membuat gue jadi gila-gila duniawi harta. Rentan sekali dengan rasa sombong. Rasa pengen. Dan juga apa? 3, tidak ada habis-habisnya. Ngejarin itu semua. Hari ini keluar Chanel model flap. 1 sisi, 2 sisi. Besok 1 sisi. Besok caviar skin. Lamb skin, whatever. Epsom apa. Kremes sama dipamerin. Tiap musim dipamerin. Ini yang ini, ini yang ini. Mau sampai kapan? Mau nyampe kapan? Ujung-ujungnya desak suami. Akhirnya suami apa? KKN. Korupsiong, nepotisyong, kolusyong. Karena nafsu. Anting 350 juta. Hello. Anting 350 juta. Lu bapak lu yang punya pabrik rokok. Kalau bapak lu punya pabrik rokok turun-temurun silakan. Ya, anak orang kaya. Nah itu tadi saudara ya. Harusnya kita tahu dan kita malu gitu ya. Hutang ya harus dibayar. Hutang itu wajib dibayar. Berapapun hutangnya, kecil besarnya hutang tetap harus dibayar daripada hutang itu ke bawah mati saudara. Karena kalau hutang sudah ke bawah mati susah. Apalagi kalau seandainya orang tersebut belum memiliki ahli waris. Tapi kalau orang tersebut sudah mempunyai ahli waris, udah jonjon, udah enak, gitu ya. Tapi kalau orang tersebut belum memiliki ahli waris, hutang tersebut akan dibawa sampai ke akhirat. Sekecil apapun hutangnya, itu akan dibawa sampai ke akhirat, saudara. Ngeri kan? Makanya sekali lagi gue bilang, hutang itu harus dibayar dan wajib hukumnya buat dibayar, ya. Jangan sampai malah nanti merugikan diri kita sendiri, saudara. Nah, di sini saudara ada berita terbaru
katanya Ruben itu ditetapkan sebagai TSK. TSK tentang investasi atau apalah, gua nggak tahu ya, karena gua nggak pernah mengikuti berita itu dari dulu. Gua mengikuti berita itu juga baru kemarin. Gua melihat ya di media sosial, gua lihat katanya Ruben ditetapkan sebagai TSK. Sebagai TSK baru ditetapkan sebagai TSK berarti beliau belum ditetapkan sebagai pelaku. Belum lah, kan masih tersangka. Namanya tersangka itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Dalam tahap penyidikan belum ditetapkan 100% sebagai pelaku. Belum, baru TSK. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai pelaku, berarti bukan TSK lagi. Berarti itu sudah melewati penyelidikan, sudah melewati penyidikan, nah baru ditetapkan sebagai pelaku. Ini kan baru TSK. Benar kan saudara? Nah, kalau kata gua ya, ini kan TSK-nya Ruben ini kan terkait investasi. Berarti kalau TSK terkait investasi, ini kan berarti yang dilaporkan ini terkait peruangan. Ya kalau seandainya uang itu dikembalikan oleh Ruben, ya udah pasti damai. Benar kan? Zaman sekarang loh. Ruben mengembalikan uang tersebut pasti damai. Jadi sebenarnya permasalahan ini nggak perlu sampai berkepanjangan kalau kata gua. Justru gua terus terang lucu kepada para pemuja-pemuja Sarwenda ini ya. Kalau mereka sudah membuat framing, seolah-olah framing mereka itu yang paling benar. Padahal sebenarnya aduh, yang gua lihat pola pikir mereka itu kosong, gitu loh. Pola pikir mereka kosong. Nggak ada cerdas-cerdasnya sama sekali dalam berbicara juga. Ya kalian lihat sendiri aja kalau kalian nggak percaya. Di sini juga banyak sekali yang menanggapi saudara. Terkait apa? Terkait Ruben katanya ditetapkan sebagai TSK. Mari kita lihat bagaimana tanggapan dan reaksi dari para pembela Ruben terkait Ruben yang ditetapkan sebagai TSK. Ini dia cuplikan videonya. Kabar gembira. Palsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan Breaking news banget, ini berita sangat amat positif. Dari pihak Saweran dan rombongan sirkus kan mereka bilang, wah kena azab nih onsen rasain, bakal masuk penjara, dia nipu-nipu. Justru ini berita bagus banget, sangat bagus. Karena tidak ada harapan lagi untuk kau Sawerannya untuk todong ratusan juta ke onsen. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia kan harus fokus untuk perkara ini. Katanya penipuan. Menurut saya ini hanya gertak sambal doang. Karena apa? Karena Mpok Lela itu udah lihat. Ya di video-video, udah harta nih. Masih ada sisa seharta nih onsen. Yuk cus, kita naikkan ya sidiknya. Biar kita dapat Saweran juga. Lo pikir Mpok Lela mau Saweran? Ya mau lah. Lihat, masih punya harta. Dikit-dikit lumayan. Kayak gini, paling nanti damai mediasi. Lagian juga katanya kan pernah menguntungkan kan? Ini investasi ini pernah menguntungkan juga si pelapor. Jadi ini cuma gertak sambal doang. Saya suka, positif sekali. Karena sekarang tidak ada harapan lagi bagi Saweran untuk minta duit. Dan anak-anak juga harus menerima seadanya. Ya dong, bukan tuntutan 200 juta hidup kayak first lady. Jadi jangan girang dulu ya tim Sawer. Hebat ya Saweran, Tuhan di pihak kamu, apa setan di pihak kau ya. Kau yang tadinya morot sekarang kandas. Kalau lo juga yang ngomporin atau yang laporin si onsen dengan komplotan ini, blunder, lo sendiri yang rugi. Sekarang kan ada alasan. Sepengecaran bakal bilang maaf berhubung sekarang si onsen punya perkara baru yang mulia. Dan masalah penipuan, kami harus fokus untuk masalah ini dulu. Jadi untuk masalah Saweran, kami tidak bisa menjanjikan banyak ya. Dan Saweran sekarang harus berdiri sendiri sebagai orang ibu. Memaksa. Kan kalau urusin perkara ini yang baru kan pidana harus pakai duit lagi. Sepengecaran baru mungkin si Minola lagi. Jadi mereka fokus kayak ini bagus sekali berita positif menurut saya ya. Ini cuma gertak sambal doang. Nanti habis itu mediasi udah kelar. Karena pasti si onsen juga punya bukti pernah memberi keuntungan.
Nggak mungkin lah kalau orang itu menggelapkan duit, nggak mungkin itu setiap hari muncul di sosial media. Nggak mungkin. Seberani itu. Ya, nggak mungkin. Kalau orang menggelapkan uang, itu biasanya kabur, ngumpet. Ini muncul setiap hari, bisa dicari, kan aneh. Dan mungkin ada niat baik juga untuk kembalikan uang, atau nyicil, atau gimana, ada bukti juga. Nggak mungkin. Orang kalau mau jahat tuh kabur, bukannya nongol. Kecuali politikus ya, kecuali itu aparat, kan itu mafia. Mafia negara tuh beda, mereka saling backing ya, dengan konglomerat, dengan cacing pita, cacing naga. Tapi kalau orang biasa, biasanya kalau udah nipu, kabur. Nggak nongol setiap hari. Jadi aneh, ini gertak sambal doang, tapi bagus banget. Karena akhirnya si Saweran manyun. Nggak bisa dapat apa-apa lagi. Hanya bisa garmek dan hitung bulu jembutnya saja. Netizen! Tiba-tiba banget RO tersangka. Aduh, pusing kali aku. Aku nggak tahu ini kasus apa. Coba kalian yang tahu, jelaskan dulu di bawah. Pening aku. Kenapa dia tersangka nih? Tapi ku baca dia tentang investasi mengenai usahanya. Tapi di paragraf terakhir ini ku lihat, kok bingung aku ya, memberikan untung dan modal. Tolong, yang ngerti ini dia tiba-tiba tersangka. Tolong tulis dulu di bawah. Heboh banget dari semalam, dari tadi malam, tadi pagi heboh banget DM gue tentang Ruben. Teman-teman gue pada telepon tentang Ruben. Ya namanya orang masalah hidup, say, kan udah gue bilangin waktu yang kemarin-kemarin itu, dia itu terlalu memanjakan keluarganya, semua dipenuhin, apapun dipenuhin, bayangin ya. Dia diem, diminta diem, diapain diem. Berapa orang yang ngeroyok dia, minta-minta duit segala macam. Kalian paham lah ya kan? Belum hutang rumah, belum KPR, belum tanggung jawab, belum segala macam. Coba. Ya wajar kalau dia punya hutang 2M, 1M. Gitu, menurut gue ya. Makanya itulah perlunya kalau mencari istri, cari bibit bobotnya ya. Cari bibit bobot. Ini aku nasihat pada kalian ya, harus ada matre, jangan kismin banget, harus ada matre. Supaya apa? Supaya nggak berat beban itu. Kasihan sekarang kan ya, namanya manusia wajar ya kalau dia akhirnya berhutang demi memenuhi, menyenangkan yang meminta-minta selama ini. Kalian paham lah ya. Jadi kita doain aja semoga Ruben bisa menyelesaikan masalah ini. Menurut aku sih selesailah, kecil lah sebenarnya itu ya kan gitu. Cuman mungkin lalai aja kemarin ya kan, dibandingkan sama yang jual-jual itu, apa itu, genjes elektronik itu yang hutang 200 JT berapa tahun yang lalu sama si Nick Mir belum dibayar-bayar sampai masuk penjerong. Itu mah kagak ada kelas, say ya. Jadi kalau kalian yang senang-senang nyukur-nyukurin, beda kelas sayang, oke? Kok Ruben jadi tersangka kasus penipuan investasi, bener gak sih gengs? Kayaknya drama ini gak selesai-selesai ya. Salah satu selesai, ada lagi berikutnya masalahnya. Kayak saut-sautan gitu. It's never ending story, bener gak sih? Ini aku tayangin supaya kalian paham ya. Gak banyak di luar sana ngomong yang segala-segala macem. Ini kronologinya. Dan kita tahu setiap orang punya masalah. Masalahnya cukup berat banget. Seorang ayah yang ya ampunan deh, nggak dari keluarga kandung, nggak dari keluarga rumah tangga, semua masalah tumpuk ke Ruben. Kalau kalian sudah baca sini, aku pindah supaya kalian bisa baca yang sini ya. Aku ngilang. Tuh, kita doain semoga ayah bisa menghadapi masalah ini dan bisa terselesaikan dengan damai, karena ini masalah wan prestasi ya. Semoga bisa berdamai, pelapor juga bisa berdamai, dan Ruben juga bisa menyelesaikan masalahnya, dan rekan-rekan artis juga banyak yang bisa membantu. Amin. Koko RO jadi TSK, bla 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 TSK dulu, kubu sebelah sana kegirangan, ntar dulu, lu mah gila-gila masalah status. Ini aja case yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikerjakan.
ya. Tiap hari dari pihak kepolisian itu menerima laporan berbagai macam kasus, tapi kalau nggak kuat begini nggak akan up. Boleh dong curiga bahwa ada support-support di belakang juga yang seperti Markus yang memanfaatkan kefenomenalan dari case Koko RO ini untuk namanya mencari pansos, yang mencari platform, ya menggunakan fenomenal ini, ya kan untuk aji mumpung. Ya iyalah berita Koko RO mah yang sekecil kutu aja juga pasti bakal jadi nasional, emangnya ono. Dari masuknya dikejarnya sampai keluarnya dari jeruji kagak ada yang tahu ngeliput. Ya beda lah, beda kelas udah pasti lah bakal nge-headline mau beritanya hoax apa enggak, yang penting kan berita hari gini. Ya kan, mau dimanipulasi, mau dibayar bagaimana, yang penting mah huru hara, ya kan? Kalian ini pada lupa ya kalau Koko RO itu artis besar ya, senior udah 30 tahunan dari 90-an, 97 98, lu lupa ya? Lu samain sama idola lu dari pihak sono. Ntar dulu, Koko RO aja mungkin sampai keblinger. Kenapa tiba-tiba gue jadi TSK? Kenapa tidak ada bahasa ke gue? Kenapa tidak diminta gue dipanggil? Dikonfirmasi? Tiba-tiba aja dari penyidikan April itu, tiba-tiba jadi TSK. Ntar dulu, itu kan status sementara. Ya, status tersebut itu bisa menjadi status yang digagalkan kalau 1-2 lebih bukti dari pihak Koko RO yang pada akhirnya baru aja mau dikirimin surat untuk pemanggilan diperiksa. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Polisi? Ya, sengaja biar jadiin TSK dulu Koko RO gitu. Nanti kalau ketahuan semuanya terbantahkan, itu TSK itu bisa jadi dihempaskan, bisa dituntut balik ntar in case kalau memang seperti begitu. Kalau memang Koko RO nggak mau ribet, ya kan? Damai aja udah, gantiin rugi. Ya kan, Koko RO punya uang, ya kan? Dan kan itu kan ada dua, yang 3,5 sama yang 1. Ya kemungkinan katanya yang 1. Ya kan, ya udah. Mau proseduralnya bagaimana? Beres kan? Nggak usah kayak masuk pakai baju orange segala macam. Lu emangnya jeruk? Ya, emangnya jus? Ntar dulu dengerin nih penjelasan dari Bapak Acong Latif nih terhadap penjelasannya perkara ini. Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan. Banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian, belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana. Prosedural seperti ini mah udah biasa, ya. Jangan langsung hip-hip hura, langsung mencak-mencak kayak orang debus, ya. Ikutin aja dulu semuanya. Yang penting kan at least nggak masuk yang seperti kayak Ono yang pernah mungkin baju oranye, ya kan? Netizen, walaupun belum pasti RSO itu siapa, tapi coba kita lihat dulu deh video ini. Sebagai terlapor adalah inisial RSO. RSO ini betul Ruben Onsu, Pak? Kira-kira demikian. Tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, yang dari gelar perkara beserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan. Gitu kata Pak polisinya. Pas ditanya wartawannya, itu RO nggak? Ya gitulah kira-kira katanya. Bingung ya. Katanya berapa M gitu. Tahu lah kalian siapa yang paling merasa ini di sini ya. Yang lagi merasa
Itulah pokoknya. Siapa lah itu ya? Itulah guys. Pokoknya kita tunggu aja. Kasian juga ya Wak, walaupun nggak kenal. Syum. Iya kan baru tersangka. Kalau cabut laporan juga damai, ya kan? Apalagi kan investasi-investasi itu waktu sama si Jendes Selang yang menikmati hasil. Kasihan kan? Sudahlah, nggak ngaruh juga buat kita. Ngaruhnya itu kenapa? Kenapa ayah mau melakukan segalanya demi si Jendes? Ayah naon? Perkawi-kawian itu. Ya kan ya? Ya udah ayah insaf ya. Jangan lagi mau memenuhi ikut-ikutan apalagi sebagai ibulois betina. Nah itu tadi saudara ya, kita hanya bisa mendoakan semoga Ruben Onsu baik-baik saja, dan semoga Ruben Onsu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, dan juga kita juga berharap semoga Ruben Onsu diberi kemenangan pada saat sidang nanti, sidang perkara, yaitu mendapatkan hak asuh anak Tania dan juga Thalia. Dan semoga kita juga berdoa semoga kasus ini yang katanya Ruben Onsu ini ditetapkan sebagai TSK, semoga kasus ini cepat beres agar tidak mengganggu pada saat proses persidangan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ambil positifnya, buang negatifnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.